Nah, statistik pengunjung di sini, misalnya kita lihat yang 2019. Laporan pengunjung perpustakaan. Nah, di sini bisa difilternya berdasarkan tahun, hanya berdasarkan tahun karena ini Januari sampai Desember. Di sini bisa ditampilkan grafiknya juga. Sama kayak tadi, kita bisa simpen. JPEG. Kalau kayak gini nanti filenya HTML. Kalau yang kayak gini filenya PNG. Tinggal klik gambarnya aja. Kalau klik gambarnya pasti itunya bisa PNG. Tinggal pilih aja nanti mana yang ini. Gitu. Jadi nggak sesuaikan aja. Jadi bisa muncul grafiknya di sini. Ini itu tambahan di SIM 9. Kalau di SIM 8 belum ada grafik yang laporan di sini. Terus kunjung per hari sama kayak tadi. Kalau kunjung per hari di sini ada tambahannya. Di sini selain ditunjukkan di grafik, misalnya lihat yang paling banyak aja di sini. Nah, di sini bisa tunjukkan grafik kayak tadi. Bisa juga ini yang baru. Kalau dulu di sini hanya misalnya hari Senin. Ini kan selama 1 bulan kan. Ini yang kunjung itu siapa aja. Kalau kita klik, ini 4 pengunjung itu siapa aja yang akan muncul. Ini bedanya di sini. Kalau yang 2000 yang versi 8 nggak ada ini. Ini bisa dicetak, bisa diekspor. Ini 10 siapa aja. Jadi dia seolah-olah filternya langsung di sini. Ini tanggal sekian siapa aja, tinggal klik aja di sini. Gitu. Kalau kita mau bikin laporan per itunya di sini, tinggal kita cetak aja masing-masing tanggal tiap tanggal. Kalau laporan global 1 bulan ya di sini, grafiknya ini. Daftar pengunjung. Daftar pengunjung juga kita bisa filter nih. Daftar pengunjung misalnya kita mau melihat satu orang misalnya saya berapa kali berkunjung sih, misalnya kan nama saya misalnya kita pakai kode ID juga bisa. Misalnya nih, kalau saya terapkan filter, oh nih ini enggak ID tanggal sampai sekarang terapkan filter. Nih, kalau berdasarkan nama ID, berdasarkan ID akan tampil seperti ini. Ini jadi bisa banyak opsi di sini terapkan filternya. Berdasarkan ID bisa, berdasarkan tipe keanggotaan bisa, terus masanya, tanggal kunjungnya. Misalnya kamu mau lihat dari tahun 2000, saya yang terbaru aja, tahun 2021 aja, 2021 aja ada nggak misalnya. Kan berapa tuh? Nah, berarti yang ini cuma ini aja nih, 2021 yang berkunjung hanya ini, laporan denda. Kalau laporan denda di sini apa? Di ini saya cek yang tahun yang lama karena ini saya lama 2019 coba. Nah, ini sama kayak tadi yang kunjungan tadi. Ini denda segini itu dari mana nih sampai sekian banyak. Kalau kita klik, jadi ini jumlah dendanya nih sampai 170. Nih karena nih anaknya nggak taunya keluar gitu kan, yang kembali temennya gitu, jumlah sekian. Contohnya nih, ini kalau misalnya ini denda 2000 siapa? Nah, misalnya di sini tuh diuntungkan gini, misalnya ada siswa,
mana buktinya saya didenda sekian, kan gitu nggak ada struknya, nggak ngasih struk misalnya gitu kan. Nah, makanya tadi kayak setiap transaksi kita simpan dalam bentuk PDF atau kita print, tujuannya pada saat anak ini minta kita bisa tunjukkan. Kalau seandainya kita nggak ada, kita lihatnya di sini. Nah, di sini kita bisa, nih tanggal sekian nih, bulan ini Januari, hari Rabu nih, tanggal 25, nih kamu denda, nih buktinya. Kita cetak aja di sini, kasih ke dia, nih namanya, nih bukunya kamu pinjam, dendanya sekian gitu. Ini bisa di sini. Tapi di sini tuh kalau misalnya ada denda yang lebih dari 1 orang, nah ini kan 2 orang, nah ini muncul di sini. Ini lebih dari 1 orang kan? Ini ada nama, beberapa nama nih. Karena ini rekap. Oh, iya. Jadi di sini ini termasuk baru nih, fitur ini baru. Terus denda. Kalau denda kayak tadi, laporan denda. Ini kan daftar denda anggota. Denda. Oh, denda berdasarkan tanggal berarti ini. Masa nggak apa lah, tanggal berapa. Nah, ini kalau berdasarkan tanggal. Di sini bisa kita munculkan. Terapkan filternya di sini. Kalau sesuatu tanggal berapa kamu pinjam misalnya gitu, tanggal kembali tanggal sekian, nah, dicek di sini bulan Januari misalnya, cek aja di bulan Januarinya. Nah, ini bisa dicetak sebagai bukti kayak tadi. Ini untuk denda. Terus kalau laporan perolehan dari mana ya? Laporan perolehan, ini misalnya sebagai contoh nih, kenapa ada tahun 0 gitu. Kalau tahun 0 itu biasanya, karena laporan perolehan itu tanggal entry, tanggal bulan tahun. Nah, ini berarti tahun entry-nya tahun 2016. Kalau 0, kemungkinan dari file kita suka misalnya ekspor import data, tanggalnya itu kadang bermasalah, jadinya 0. Kita lihat di sini, ini kan di sini ada detail pilihan nih, paling belakang. Kalau kita klik di sini, ini kan ada detail kelurahan, nanti akan terlihat. Nah, di sini. Nih, ternyata tanggalnya 00 karena ini ekspor import yang format tanggalnya salah. Gitu. Jadi dianggapnya tahun 0 kan? Itu. Nah, di sini kan bisa juga diekspor nih. Diekspor ke Excel. Gitu. Terus ini juga bisa ada grafiknya juga. Ini kelasnya, ini jumlahnya, ini kelasnya. Jadi sangat-sangat lengkap sekali sebenarnya. Kita bikin laporan perpustakaan cukup ngambil dari sini ya. Ini bisa dilihatin ini daftar perolehannya per tahunnya, nanti udah dikelompokin, detailnya udah ada, grafiknya udah ada gitu. Terus ini yang terakhir penghitung unduk. Pak, Bapak mau nanya Pak, laporan perolehan tadi itu yang data ini ya, kumpulan semuanya? Iya, total koleksi Pak. Total koleksi ya, kumpulan jadi semua. Koleksi kita yang ada, ini kan nih ada ini semua nih. Berarti koleksi saya kan di sini ada 2 nih Mas, di sini ada judul sama eksemplar. Ini yang depan, ini kan ada J sama E. Ini berarti judul. Eksemplar. Eksemplar. Jadi misalnya koleksi untuk kelas 0, totalnya kita punya berarti ini, berarti jumlahnya ini kan. Karya umum ya. Karya umum jumlahnya sekian, jumlah judulnya, cuma eksemplarnya sekian. Nah, ini total keseluruhannya nih.
dari tahun ini. Jadi ini udah rekapan global ini. Rekap berdasarkan kelas, berdasarkan tahun. Ya selama misalnya di sini ada tahun-tahun ini muncul semua, Pak. Ini kan karena ini data ini dibangun dari tahun 2016. Jadi kalau masalah nol ini karena datanya tadi pada saat ekspor data format tanggalnya salah, jadi munculnya 00, dianggapnya tahun 0 gitu. Kalau nanti diperbaiki, nanti di sini akan berubah. Di data bibliografinya diperbaiki di data eksemplar. Ini larinya membacanya data eksemplar ini, Pak. Data eksemplar. Yang status ini tadi, yang tahun kan di data eksemplar. Biasanya kan ada tahun penerimaannya gitu kan. Tahun penerimaannya. Nah, di sini kan detailnya tadi yang saya tampilkan di sini ini detailnya. Nih kan makanya di sini tanggal masuk. Tanggal terimanya nih kalau nggak salah nih. Gitu. Jadi ini global, Pak. Hitungannya global. Jadi kalau misalnya ini emang di sini nggak ada ekspor secara global di sini, Pak. Misalnya kalau ini tinggal ketik Ctrl P gitu kan, di keyboard nanti bisa di print PDF-nya ini kayak gini, simpan PDF. Karena di sini kan nggak ada tombol untuk simpan atau cetak kan, tapi di sini hanya bisa disimpan atau dicetak atau diekspor dari sini, ada pilihan yang belakang ini. Kalau emang kita pengen ininya kita cetak ya tadi kita Ctrl P aja, cetak halaman ini. Gitu. Terus yang ini unduhan. Ini seandainya kita ada koleksi e-book, PDF gitu. Jadi pada saat diakses dia akan muncul di sini. Walaupun dibaca itu nanti dianggapnya dibilang unduh di sini, artinya unduh di sini bukan berarti unduh secara fisik di download, itu enggak, Pak. Misalnya Bapak ada koleksi e-book. Yang sekarang ada koleksi e-book enggak yang punya Pak Novian? Maka itu belum saya masukkan. Saya kan nyopot di vendor itu, ada filenya dikasih. Nah, mau saya masukkan ke Slim gitu, belum ini kan. Belum pasang. Kalau udah dipasang pada saat dia buka opak, terus dia baca e-book itu otomatis di sini laporan akan masuk, Pak. Kalau apa namanya, yang dari Google Drive juga bisa ya? Kalau e-book gitu kan. Kalau misalnya di data bibliografinya di sini tuh mentautkannya Google, berarti kan dia membacanya Google. Membacanya bukan file PDF-nya. File PDF ya. File PDF-nya kan dia ngambil dari Google. Gunanya, Pak? Pak. Jadi di sini lebih membaca, misalnya anggap ini langsung misalnya kayak buku ini misalnya. Nah, ini pakai contoh aja ya. Misalnya ini saya tambahin, walaupun berbeda itunya, saya lampirkan. Nih, misalnya saya tambahkan file di sini. Gitu. Bisa sambil nanya saya, Pak? Moga silakan, Mas. Nah, ini kan dibaca online gitu ya, bukunya. Nah, ibunya ini takut kemarin tuh kalau kita postingkan nantinya publik kan, nantinya orang pun bisa masuk dan baca di perpustakaan itu kan nantinya. Nah, untuk kita artinya kan kita membuka luas dibaca orang itu nggak apa-apa nggak Pak bukunya Pak, atau ada otoritas yang nggak boleh dibaca ruang luas hanya untuk siswa gitu? Atau dikunci ya gitu ya? Iya, maksudnya kata ibunya takutnya kalau ini menjadi disebar luaskan gitu kan bukunya, atau nggak apa-apa kita luaskan dibebaskan dibaca orang lain nggak masalah itu Pak, atau ada masalahnya? Nah itu biasanya kalau kayak gitu tuh terkait itu Pak Cipta ya. Cipta. Kalau emang buku itu misalnya Bapak dapat buku misalnya langsung dari Kemendikbud nih, karena koleksi e-book dari Kemendikbud kan banyak. Iya. Kalau yang itu dibuka aja dibuka secara terbuka. Oh, nggak
apa ya? Kalau yang legal berarti kan emang open access ya, legal aman. Ya. Tapi misalnya koleksi misalnya Bapak asal download dari internet nih, dari Google ya, dari Google apapun, kan kita nggak tahu itu open access nggak, kecuali di situ udah ada lisensinya, CC BY biasanya. Artinya apa? Memang boleh dibagikan. Kalau kita paham lisensi itu boleh, yang penting paham dulu lisensi bahwa itu boleh dibagiin. Kalau enggak, jangan sampai institusi kita dituntut karena kesalahan kita, karena kita tidak tahu gitu loh. Iya gitu Pak, saya takut sebagai gitu. petugas perpustakaan kita harus melek juga terkait dengan lisensi tadi, mana yang boleh dibagikan, mana yang enggak. Kalau ragu mending nggak usah. Kalau udah yakin, oh nih saya dari Kemendikbud nih, Kemendikbud aja open access ya dibuka, berarti boleh. Asal itu emang boleh dibagikan. Misalnya kayak kita download kan banyak jurnal yang open access tuh. Ya. Terus di sini di perpus biar ada nambah koleksi, misalnya kalau anak SMA terkait misalnya hobi misalnya, atau hobi misalnya merakit apa misalnya bentuk elektron misalnya kan, ada jurnal nih yang bahas itu gitu, boleh di situ ditambahkan kalau memang kita downloadnya dari yang open access gitu. Jadi emang itu terkait ini kalau lisensi ya, terkait lisensi. Berarti ini bahaya juga kalau saya hosting kan gitu ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang ada hak cipta itu harus hati-hati. Jangan sampai kita kena kasus seolah-olah, apalagi sebagai petugas perpustakaan, walaupun kita lulusannya SMA ya kita harus tetap update juga kan, karena itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan nggak melihat dia itu gelarnya apa kan. Ya, betul Pak. Tanggung jawab siapapun, kalau kamu yang melakukan salah tetap akan ada konsekuensi hukumnya kan. Gitu. Berarti masih aman di local host gitu ya? Masih aman di local host gitu. Nah, ini terkait tadi yang Mas bilang bisa dibatasin. Misalnya di sini kalau kita pilih aksesnya publik, semua orang boleh. Tapi gitu. kalau aksesnya tertutup, kalau aksesnya tertutup berarti hanya anggota ini. Misalnya ini saya checklist semua nih, berarti semua bisa akses kan? Bisa nih, kalau ada menu kayak gini nih. Tapi jangan salah juga. Kalau di internet, kalau yang pernah pasang aplikasi IBM, IBM itu kan itu boleh bilang mafianya untuk download aplikasi yang kekunci aja, kayak bisa di-download. Sekelas 5 aja bisa di-download gitu. Itu bahaya. Makanya kan kita berpikirnya mending kayak tadi, kalau emang haknya nggak terbuka mending nggak usah gitu loh. Karena resikonya tadi orang kan melihatnya kan ini dari aplikasi perpustakaan kamu, saya nggak mau tahu itu udah disetting tertutup juga, kan nggak mau tahu, buktinya bisa di-download orang kan gitu kan, repot juga kan. Jadi kehati-hatian kita di situ harus kita dasarkan dengan pengetahuan kita harus tahu nih hak cipta itu batasannya sampai mana. Siap. Di sini misalnya kayak tadi nih yang saya coba contoh untuk unduhan ini, misalnya ini kita batasin hanya mahasiswa dan dosen misalnya. Jadi pada saat dia buka OPAC, kalau dia nggak login, dia nggak bakal bisa buka ini Word ini. Berarti ada login membernya. Harus login membernya gitu. Ini misalnya kita sebagai contoh kan pakai ini nih. Iya. Nah, kita coba buka di sini, kita coba upload sebagai contoh nih. Nah, kita coba tutup. Nah, ini kan data lampirannya. Kita coba lihat nanti di sini. Ini kan saya login nih. Begitu saya masuk di pencarian tadi tentunya. Nah, di sini kita lihat detailnya. Nah, di sini kan ada lampiran berkas nih. Ini kalau saya buka, PDF ya.
Ini cuma sebagai contoh aja nih. Ini kan yang tadi materi tadi nih. Ibaratnya cuma sebagai contoh karena ini ibunya nggak ada. Ini sebagai contoh. Ini begitu dibuka itu berarti dianggapnya udah diakses di sini di pelaporan di sini mas. Oh, iya masuk. Jadi dianggapnya udah di pelaporan itu nanti di sini pelaporan itu pelaporan. Hitung. Nah, nih otomatis kan? Iya kan? Aplikasi PDF. Ya. Jadi di sini otomatis akan ketahuan nih kalau apa? Sedang diakses. Sudah diakses. Walaupun saya belum baca sebenarnya kan, tapi kan jenis itu jenis aplikasi atau itunya PDF sudah ketahuan nih kalau saya akses gitu loh di sini. Di laporan penghitung unduhan itu sudah terbaca gitu. Terus terkait tadi misalnya ini kan karena tertutup ini kan tadi tampil. Sekarang kalau misalnya saya nggak login nih, saya log out dulu nih misalnya. Tanpa login ini ya. Tanpa login. Sekarang kita mau lihat yang file tadi nih. Begitu saya klik, apa yang terjadi di sini? Bisa nggak saya gitu baca? Nah, ini kan masih bisa kan? Iya. Ini masih bisa. Ini kalau ini bisa dibaca di sini tuh. Kenapa di sini kita udah atur padahal? Kenapa masih bisa dibaca? Kita cari tahu di sini. Nah, salahnya di mana? Di sini kita cek di sini kan. Publik itu, Pak. Nah, ini karena di non public kan. Ya. Sekarang kalau misalnya kita bikin tertutup nih. Terus kita langsung kita update. Sekarang kita cek di sini. Muncul nggak? Capres. Nggak ada kan? Lampiran nggak ada kan? Ya. Nah, jadi itu fungsi dari tadi di sini. Aksesnya. Aksesnya karena tertutup gitu. Kalau tertutup tapi aksesnya misalnya di sini kita checklist begini, otomatis dia harus login gitu. Gitu. Itu bedanya. Terus di tampilan di sini misalnya login. Ini kalau nggak di publik ternyata nggak bisa nih. Apanya istilahnya? Oh,
lola. Tadi intinya di situ ada pengaturannya di sini ya. Pengaturannya di sini terbuka tertutup. Yeah. Kalau publik, kalau tertutup nggak bisa sama sekali. Kalau publik, kalau misalnya ada pembatasan begini, berarti nanti bisa diakses gitu. Nah, terus di sini kan ada print, download gitu kan. Ini larinya di mana di pengaturannya? Ini ada di sistem. Nanti bisa lihat di sistem apa untuk boleh download apa enggak di situ. Di sistem. Di sistem lalu di sistem itu di sini kan yang opak nih, izinkan pengunduhan berkas kan ini diizinkan, ya kan? Kalau di sini saya dilarang, maka di sini akan berubah. Nih aku simpan dulu. Simpan. Ini ada kan? Cetak, download ada kan? Iya, unduh. Iya kan? Sekarang kita refresh begitu aturan baru. Muncul nggak begitu? Nggak ada kan? Ya, hilang. Ya, jadi sistem udah mengakomodasi fungsi itu gitu. Ini pelaporan. Udah kayaknya sampai sini sih Pak, pelaporan sampai penghitung ini unduhan tadi